Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizky Maulidiah dengan NIM 21503011111020 dari kelas Manajemen Record A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau nilai dan prinsip manajemen record atau arsip dinamis. Yang pertama ada record. Record adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya yang diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Record adalah hak milik atau sumber daya organisasi yang berharga dan sebagaimana halnya sumber daya lainnya. Record harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Untuk record yang paling umum adalah record tulisan, seperti korespondensi, surat dan memorandum, laporan, formulir, buku, dan biasanya ditulis di atas kertas. Suatu organisasi dapat menerima record ini melalui pos biasa, faksimil, kurir khusus, atau secara elektronik melalui jaringan komputer. Korespondensi, laporan, dan formulir seringkali dibuat dengan menggunakan program piranti lunak word processing. Bentuk lain record yang perlu diperhatikan adalah record lisan yang memuat suara manusia dan disimpan dalam kaset, serta media magnetik lainnya. Record juga disimpan dalam bentuk gambar hidup seperti film, pita video, foto, dan mikrofilm. Yang kedua ada manajemen record. Kennedy berpendapat bahwa manajemen record merupakan pengawasan secara sistematis atas seluruh record yang tercipta atau diterima oleh suatu organisasi yang selanjutnya diproses, didistribusikan, diorganisasikan, disimpan, dan temu kembali yang akhirnya akan dinilai apakah akan dimusnahkan atau disimpan dalam jangka waktu yang lama. ISO 15489-1 mendefinisikan manajemen record sebagai manajemen yang bertanggung jawab dalam menciptakan sistem yang efisien dan kontrol sistematis dari penciptaan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemusnahan record, termasuk pula proses untuk menangkap dan memperhatikan bukti dari informasi mengenai aktivitas bisnis dan transaksi dalam bentuk record. Yang ketiga ada manfaat manajemen record. Beberapa manfaat manajemen record yaitu dapat mengingatkan kebutuhan panduan yang diperlukan organisasi dan dapat mengembangkan, melaksanakan, serta menjaga kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Manajemen record berdasarkan standar yang jelas dapat menetapkan prinsip-prinsip untuk persyaratan manajemen record, termasuk penciptaan record, bentuk record, dan strukturnya dan penggunaan teknologi. Membangun keautentikan dapat diandalkan dan sistem record yang dapat dipercaya, analisa proses bisnis, penciptaan, dan manajemen metadata, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, menentukan berapa lama retensi record, dan melindungi serta preservasi record. Manajemen record dengan standar yang baik dapat merancang dan mengimplementasikan sistem record, menciptakan proses manajemen record dan pengendaliannya, serta membangun dan melakukan monitoring dan audit program. Yang selanjutnya yaitu record menurut nilai record. Setiap record yang dimiliki oleh perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu dari 4 kategori record untuk menetapkan bagaimana seharusnya record disimpan dan tingkat pengamanan yang diperlukannya. Keempat kategori itu adalah, yang pertama ada record sangat penting, adalah record yang diperlukan untuk berjalannya operasi perusahaan secara terus-menerus.
Record seperti ini biasanya tidak dapat diganti. Misalnya, record hukum seperti akta pendirian perusahaan atau surat bukti kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada record penting. Record penting adalah record yang membantu berjalannya operasi bisnis perusahaan, yang jika rusak atau hancur dapat diganti dengan biaya yang besar. Record pegawai, record penjualan, record pajak, dan keuangan, laporan dan laporan korespondensi tertentu merupakan record yang penting, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penggantinya. Jenis record ini juga harus dilindungi. Selanjutnya ada record bermanfaat. Record bermanfaat adalah record yang berguna untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan, dan jika rusak dapat diganti dengan biaya yang rendah. Korespondensi umum dan laporan dari bank merupakan record yang bermanfaat yang dapat diganti dengan mudah atau memiliki dampak yang sedikit jika record ini rusak. Dan yang terakhir ada record tidak penting. Record tidak penting adalah record yang memiliki nilai yang dapat diprediksi setelah penggunaan yang pertama dan harus dimusnahkan setelah digunakan. Contoh record tidak penting adalah pengumuman atau buletin kepada karyawan, surat tanda terima, dan pesan telepon yang rutin. Yang kelima, ada nilai-nilai yang terkandung dalam record. Setiap divisi atau bagian, contohnya seperti keuangan, pemasaran, akunting, dan sumber daya manusia, mendasari seluruh metode operasinya atas record. Biasanya, record digunakan dan disimpan karena mempunyai salah satu atau lebih kegunaan atau nilai. Contohnya sebagai berikut. Nilai administratif, yaitu membantu karyawan melaksanakan operasional kantor dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dan sosial. Contoh-contoh record seperti ini adalah pedoman dan bagan struktur organisasi. Selanjutnya, nilai fiskal. Karena record dapat digunakan untuk membantu menjalankan aktivitas atau transaksi bisnis yang berhubungan dengan masalah keuangan. Record fiskal dapat mendokumentasikan dana operasional atau digunakan dalam masalah audit perpajakan. Contoh-contoh record jenis ini termasuk pembayaran pajak dan catatan transaksi keuangan seperti perintah pembelian dan penjualan, surat tagihan, neraca, dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada nilai hukum. Karena record merupakan bukti dari transaksi aktivitas atau transaksi bisnis. Contoh-contoh record jenis ini termasuk kontrak, perjanjian keuangan yang mengikat secara hukum, bukti kepemilikan harta kekayaan, dan akta pendirian perusahaan. Dan yang terakhir ada nilai sejarah. Karena record merupakan catatan tentang operasi organisasi dan arah perkembangan organisasi selama bertahun-tahun, notulen rapat, anggaran dasar, dan rumah tangga perusahaan, dokumen hubungan masyarakat, serta informasi tentang pejabat perusahaan termasuk dalam kategori ini. Sebagai tambahan, nilai dari beberapa record meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Naskah asli dari Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Desain gambar asli dari Candi Borobudur adalah contoh record yang terkenal.
Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.